Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak. Gimana kabarnya Pagi, hari ini? Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Sekarang kita ketemu lagi di mata pelajaran PJOK. Tentunya di pagi ini, hari ini, saya berharap semuanya sehat walafiat. Atau ada yang tidak kurang sehat? Ada yang kurang sehat pagi ini? Oke, alhamdulillah. Tidak ada, Pak. Cuma Pak Ahmadi lagi agak terlambat, Pak. Baru tadi dia jadi jalan. Oke, enggak apa-apa. Sudah sampai, Kita Pak. tunggu. Jadi baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa dulu. Haryanto untuk memimpin doa. Karena Haryanto ini yang paling duluan datang tadi. Baik, Pak. Silakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Nak Anto. Sama-sama, Pak. Selanjutnya saya akan absen. Jadi saya sudah lihat ini beberapa dari kalian sudah hadir semua. Alhamdulillah hari ini bisa datang di sekolah kita untuk belajar olahraga. Selanjutnya hari ini kita akan materi kita pada hari ini adalah permainan rounders. Nah, sebelum materi kita ini minggu lalu kita juga sudah kita sudah belajar kasti. Di kasti itu hampir sama dengan rounders. Saya mau tanya dulu, kalau di kasti kemarin masih ada tidak yang masih ingat teknik-teknik dasarnya? Masih ingat, Pak. Ingat, Pak, ingat. Masih. Saya mau tanya dulu, Johannes. Ya. Bisa sebutkan teknik-teknik dasarnya di permainan kasti? Teknik dasar permainan kasti itu melempar bola dan Bagus. bola. Iya, mantap. Nah, sama halnya dengan pelajaran kita sebentar. Kita akan masuk permainan rounders. Tapi sebelum itu, saya mengingatkan kembali untuk kita tetap karena kita masih dalam kondisi baru sembuh dari namanya COVID, kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan, ya, karena kita juga baru mulai belajar tatap muka di sekolah. Ya, paling tidak kita menerapkan yang namanya 3M. Ada yang tahu 3M itu apa? Tidak tahu, Pak. Tahu, Yang Pak. tahu. Akan minum mandi. Pasira. Benar, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Ya. Jadi yang benar itu Memakai masker, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Iya, jadi ini juga ada kaitannya dengan materi kita. Ya. Meskipun COVID itu sudah berlalu, kita harus tetap menjaga kesehatan. Ya, mulai dari mencuci tangan dan sebagainya. Oke, selanjutnya saya akan tampilkan materi kita pada hari ini. Tapi biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dulu. Ya, kita menyanyi dulu. Kita nyanyi lagu kemerdekaan, baru-baru kita peringati. Kira-kira lagu apa yang berkaitan dengan kemerdekaan kita? 17 Agustus itu cocok. 45. Sabar. Oh iya, Saya kasih Ababa, ya. Pak Nasir Rajuddin kasih Ababa. Silakan. Ya. Mulai. Oke, teman-teman, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan, yaitu 17 Agustus. 1, 2, 3, 4, 5. 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ya, terima Hari kasih. merdeka.
Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke, sudah. Gandum badana. Nah, ini dia materi kita pada kali ini. Ya, ini Sudah Pak. sudah tampil ya. Permainan rounders. Wih, bagusnya Pak. Apanya itu nak? Bagus. Gambarnya. Nah, ini gambarnya apa namanya? Gambar pemukul dan bola. Sebelum kita masuk ini, saya mau tanya dulu. Kalau di kehidupan kita sehari-hari itu, kegiatan apa kira-kira yang apa namanya hampir sama lah dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Kasti. Iya, Kasti. kasti. Lempar mangga. Melempar ya. Jadi itu ada kaitannya dengan apa namanya pelajaran kita pada hari ini, seperti yang melempar. Ya. Jadi dalam pelajaran rounders ini kita akan berlatih apa namanya melempar dan menangkap. Jadi baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama menjelaskan kombinasi pola gerak dasar melempar, kemudian menangkap, kemudian memukul. Kemudian memperagakan teknik dasar melempar, menangkap bola, memukul bola, dan bermain rounders dengan peraturan sederhana atau modifikasi. Nah, ini adalah beberapa apa namanya beberapa pernyataan mengenai permainan rounders itu. Ada yang bisa bacakan? Saya Pak, saya. Ya, silakan. Saya Pak, Anto. saya. Apa itu rounders? Rounders adalah permainan atau olahraga bola kecil yang merupai permainan kasti, baseball, bola bakar, ataupun softball. Cara memainkannya juga serupa dengan permainan-permainan tersebut. Cara bermain rounders adalah dengan memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau titik base. Terima kasih Nak Anto. Oke, jadi seperti itu roundersnya. Selanjutnya, nah ini yang akan kita pelajari, teknik dasar permainan rounders. Jadi sebelum kita memasuki ini, kalian harus memperhatikan variasi gerak dasarnya. Untuk sebentar kalian praktekkan di lapangan. Jadi kita mulai dari gerak dasar melempar bola. Jadi ada 3 ya. Pertama melempar bola, kemudian menangkap bola, dan memukul bola. Jadi untuk hari ini kita akan pelajari 2 dulu, melempar bola dan menangkap bola. Nah, kita mulai masuk di latihan pertama. Waalaikumsalam. Ya, lanjut melempar bola. Jadi seperti ini, melempar bola dalam permainan softball atau rounders. Maaf ya, Bapak salah tulis di sini. Ada 3 macam, yaitu melempar dari bola atas atau melambung, samping atau lurus, melempar ke bawah atau menyusur tanah. Nah, ini kita bisa perhatikan cara melempar bola melambung. Nasira mungkin bisa bacakan poin A. Siap. Bisa. Silakan. Oke. Melempar dari atas.
atau bola melambung. Cara melakukan melempar bola dari atas adalah sebagai berikut. 1. Dengan sikap melangkah, berdiri dengan sikap melangkah. 2. Tarik tangan yang digunakan untuk melempar ke belakang. Yang ketiga, pandangan ke arah sasaran. Yang keempat, lemparkan bola ke depan dengan mengayunkan tangan lewat atas kepala. Yang kelima, setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki ke belakang ke depan, kaki belakang ke depan. Terus yang keenam, berat badan pada kaki depan dan lengan lurus. Yang ketujuh, pandangan mengikuti arah bola yang dilempar. Sudah, Bagus Pak. sekali. Nah, terima kasih. Oke, kita lanjut ke latihan kedua. Nah, poin B. Melempar dari samping atau bola lurus. Ada yang bisa bacakan? Nah, Heri, Petrus. Pak, Heri. Nah, Petrus. Dari tadi. Sudah Mas saya Heri tadi. terus. Nah, Petrus silakan dibaca. Suaranya Pak Nah, Petrus. Kayaknya Sakit giginya kayaknya. sakit giginya, ada gerak Sakit gambar. giginya. Tidak ada suaranya keluar. Oke. Saya wakili. Ya, Oke, tunggu dulu. Ya, termute tadi. Oh iya, silakan. Ya, oke. Jadi melempar bola dari samping atau bola lurus. Cara melempar bola ronde sini, Pak. Ya. Ya, Oh dari iya, samping Bapak lagi adalah salah sebagai tulis ini. berikut. 1. Berdiri dengan sikap melangkah. 2. Pandangan ke arah sasaran. 3. Lemparkan bola ke depan melalui samping badan. 4. Setelah bola dilepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan. 5. Pandangan mengikuti arah bola yang dilempar. Sudah, Pak? Iya, terima kasih, Nak Petrus. Yang Kasih, lain juga Pak. diperhatikan ya. Yang lain juga diperhatikan. Supaya sebentar tidak kesulitan dalam mempraktikkan. Nah, poin apa di teknik di variasi gerak melempar selanjutnya. Poin C, lempar dari bawah atau menyusur tanah. Mana Nak Ihsan? Bisa dibacakan? Masih di jalan, Pak. Ke WC tadi Pak. Oh. Bisa Pak, bisa. Oke. Saya Pak. Sering terlambat. Bisa. Pak. Nah Ihsan memang betul-betul. Nggak boleh begitu lagi. Bisa, Nah, Ihsan. bisa. Oke, Nah Ihsan silakan dibaca. Melempar bola dari bawah. Cara melempar bola dari bawah adalah sebagai berikut. Berdiri dengan sikap melangkah. Pandangan ke arah sasaran. Lemparkan bola ke samping badan, bersamaan itu tangan direndahkan sejajar dengan lutut. Keempat, langkahkan kaki ke belakang ke depan. Pandangan mengikuti arah bola. Selesai, Pak. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Teknik menangkap bola. Jadi di sini teknik menangkap bola. Yang pertama, menangkap bola tergantung pada datangnya bola. Kemudian menangkap bola ada dua, yaitu menangkap bola lurus, menangkap bola berguling. Jadi ini menangkap bola lurus hampir sama dengan cara menangkap bola melambung. Ya. Jadi di cara menangkap bolanya itu berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, kemudian kedua lengan di depan, siap menangkap bola, pandangan ke arah datangnya bola. Setelah bola ditangkap, kemudian dimasukkan atau digenggam kalau tidak ada alat. Jadi harusnya dalam permainan rounders itu ada alat seperti yang disebutkan di sini, glove. Karena kita modifikasi nanti permainannya, kita tidak menggunakan alat seperti itu. Kita menggunakan tangan saja. Kemudian nah ini cara menangkap bola menggelinding atau di atas tanah. Saya tunjuk lagi satu orang untuk membacakan. Atau ada yang mau mengajukan diri untuk membacakan?
Saya Pak. Ya, Saya Pak silakan. Guru. Oh, silakan nak. Saya Nakste Pak. Baik, menangkap bola berguling di atas tanah. Cara menangkap bola yang berguling di atas tanah sebagai berikut. 1. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. 2. Kedua lutut agak direndahkan. 3. Pandangan ke arah datangnya bola. 4. Saat bola menggelinding, tangkap bola. Yang kelima, saat bola masuk glove, tutup dengan tangan yang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Nah, step. Oke, selanjutnya itu ya materi kita pada hari ini. Kita sudah saksikan. Jadi sebentar sebelum kita ke lapangan, saya mau bagi kelompok dulu. Jadi dari masing-masing hasil pengamatan dari kalian yang gabung ke dalam kelompok, kalian berdiskusi di dalam kelompok itu, kemudian sebentar setiap kelompok akan mempresentasikan setiap kegiatan atau teknik dasar mulai dari melempar, bola melambung, mendatar, menyusur tanah, kemudian mempraktekkan kembali atau mempresentasikan di depan kelompok lain yaitu menangkap bola, lambung, datar, dan menyusur tanah. Oke, jadi baik. Sebelum kita ke lapangan, saya mau cek dulu apa semuanya bawa perlengkap pakaian olahraga atau tidak. Nah, bagus. Semuanya Bawa, sudah Pak. bawa. Oke, jadi saya bagi dua kelompok. Dari kelompok merah dan kelompok putih. Nah, kelompok merah diketuai oleh Pak Nasira. Kemudian putih diketuai oleh Ihsan. Oke, silakan. Ayo kita ke lapangan. Oke, sebagai ketua kelas, siapkan dulu untuk pemanasan. Atau diwakili saja sama kelompok merah. Nasira, ayo pimpin pemanasan. Oke. Halo, teman-teman. Seluruhnya siap, gerak. Rentangkan tangan ke samping. Bagus. Tegap. Ayo, yang lain gerak. rentangkan tangan. Iya. Ayo, sekarang semua tangan di atas. Oke, Nah. mulai pemanasannya yang statis dulu ya. Yang statis dulu, Ya. kemudian lanjut dengan pemanasan yang dinamis. Ya, siap. Oke. 1, Tarik. 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Oke, kanan. bagus. Bagus, 1, bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Oke, siapa? Oke, sekarang semuanya kembali ke kelompoknya masing-masing. Jadi di kelompoknya itu setelah mempraktekkan sebentar, ini ada lembar kerja yang akan saya isi berdasarkan dengan hasil penampilan atau persentase kegiatan kalian ya masing-masing kelompok. Jadi ini per kelompok. Nah, kita mulai dari persentase kelompok merah dulu. Kelompok merah, silakan presentasikan hasil pengamatan tadi dan hasil diskusi dengan teman-teman yang lain mengenai teknik dasar melempar bola melambung. Ayo kelompok merah, maju. Yang kelompok putih menyaksikan dulu kelompok merah untuk persentase. Nah, sebelum persentase, Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Kelompok Pak. merah sudah. Oke, kelompok putih bisa mungkin memberikan masukan atau tanggapan kepada kelompok merah mengenai tentang presentasi yang dilakukan oleh kelompok merah. Kelompok putih itu ada dianggotanya oleh Pak Ihsan. Tidak jelas kita apa yang bilang Pak Sira, Pak. Itu dia. Pak Garimeng, Pak. Kita mendengarkan ya, Pak. Memai tadi waktu menjelaskan Pak itu. Pak Iya. Heri. Jadi yang tidak jelas itu kan di kelompoknya ada beberapa orang. Silakan kembali ke kelompoknya untuk mendiskusikan kembali apa yang kita praktekkan tadi. Ya. Setelah
kembali ke kelompoknya untuk berdiskusi. Sebentar akan saya suruh kembali untuk menampilkan. Selanjutnya kita ke kelompok putih untuk persentase kegiatan melempar bola dari bawah. Silakan kelompok putih. Ya, bagus. Dari persentase kelompok putih ini, apa ada masukan atau saran untuk kelompok ini mengenai apa yang mereka praktekkan? Ya, saya kira tidak ada. Ya. Jadi lanjut. Karena semuanya sudah melakukan kegiatan, dan saya lihat dari tadi semuanya aktif untuk bergerak atau mempraktekkan kegiatan melempar, memukul, dan menangkap. Selanjutnya kita kembali ke kelompoknya untuk berdiskusi kembali untuk kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan menangkap bola. Oke, lanjut. Jadi karena hari ini saya melihat semuanya sudah melakukan dengan baik, saya menganggap kalian semua sudah memahami beberapa teknik dasar permainan rounders ini. Jadi untuk hari ini materinya cukup sampai di situ dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke teknik dasar memukul. Kemudian setelah teknik dasar memukul, kita akan mempraktekkan permainan rounders. Ya, rounders itu kita modifikasi dengan aturannya. Jadi sebelum kita tutup, kita bandinginan dulu. Ya, kita selesai pendinginan. Saya mau tanya-tanya dulu. Dari sekian banyak kegiatan yang kita laksanakan tadi, kegiatan apa yang paling senang atau paling kita sukai kita laksanakan? Pak Anto, apa kira-kira kegiatan apa yang paling Anto sukai? Kegiatan melempar, Pak Guru. Melempar, Pak, melempar. Melempar tadi kepala anak Isa. Iya, rata-rata suka melempar ya. Melempar. Karena di kampung kita ini banyak mangga ya. Semuanya semangat pada saat berlatih melempar. Melempar mangga. Ya. Kemudian jadi kesimpulan pada hari ini, mungkin ada beberapa orang yang bisa, atau satu orang lah, yang bisa menjelaskan apa-apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, Pak. Ya. Permainan rounders itu hampir sama dengan permainan baseball, softball, kasti, cuma lapangannya yang agak berbeda. Kemudian tekniknya juga hampir sama. Ada 3, yakni melempar, menangkap, dan memukul bola. Bagus saya kira itu, sekali. Pak. Tepuk tangan dulu untuk Nang Anto. Jadi baik, saya kira untuk pelajaran kita hari ini cukup sekian. Selanjutnya kita akan kembali ke kelas sebentar untuk Bapak kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Jadi siapa yang tadi yang pimpin doa? Yang menutup doa pada pertemuan kita pada hari ini adalah Ahmadi. Silakan Ahmadi, tutup doa. Siap. Seluruhnya siap, Rek. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan bernilai ibadah. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih itulah tadi perteaching praktek mengajar yang saya sudah presentasikan. Saya kembalikan kembali ke Pak Herianto selaku ketua kelas. Menambahkan sedikit dulu Pak Heri. Oh ya, silakan Pak Sofyan. Iya. Terima kasih Pak Rahlis yang sudah
melaksanakan kegiatan praktek mengajar atau peer teaching. Yang pertama saya nilai dari Pak Ralis itu adalah sangat baik kedengarannya, cara berkomunikasi. Dia tidak terburu-buru dan dia tertata, dan itu salah satu kompetensi yang harus kita tingkatkan. Jadi komunikasi tanpa Ralis di antara teman-teman itu saya menganggap itu terukur. Ya, bagus. Nah, coba saya mau bertanya dulu Pak Ralis. Tadi model pembelajaran tadi model bagaimana? Apakah jigsaw, apakah problem based learning? Problem Pak, saya sajikan materi untuk mereka. Jadi project basic learning Pak, karena saya sajikan materi untuk kemudian mereka diskusikan di kelompoknya, kemudian dipraktekkan di masing-masing kelompoknya Pak. Bagus. Boleh kita share screen dulu. Apanya itu Pak? Model media yang kita tampilkan terkait problem based learning itu. Kan pasti kita dulu menyerahkan masalah ini kepada anak-anak. Saya tidak rinci di sini Pak, soal jadi masalahnya. Ya, jadi lain kali kalau problem based learning itu minimal kita menampilkan dulu satu model gambar teknik dasar permainan rounders. Jadi di mana media gambar itu di situ kita munculkan suatu masalah, suatu problem. Di mana anak-anak itu bisa berpikir, dia bisa pecahkan bersama teman-temannya. Apakah jadi bisa saja gambar melempar bola yang tidak terarah atau salah, itu yang dia pecahkan. Bolanya tidak terarah. Tapi sebenarnya ya jadi biarkan dulu anak-anak yang berpikir. Ya kan kita modelnya problem based learning. Jadi sintaksnya itu harus kelihatan. Jadi sintaksnya itu harus kelihatan. Kemudian kan kalau rounders itu melempar bola atau bagaimana Kak tadi di situ Pak? Hampir sama dengan kasti Pak. Dengan kasti. Jadi tetapi kan targetnya di situ kayaknya ada yang melempar, ada yang menangkap, betul? Iya Pak. Kalau dalam permainan rounders itu arah bola yang benar itu seperti apa menurut Pak Ahlis? Jadi di teknik dasarnya itu Pak, ada hampir sama Pak dengan kasti, ada juga yang lurus, melambung, menyusur tanah juga Pak, sama melemparnya. Berarti kalau begitu membuat model gambar media yang salah dari ketiga arah bola itu tadi, kan ada yang menyusur tanah, ada yang lurus, ada yang melambung. Jadi buat salah satunya itu. Kenapa ini kalau anak-anak ini melempar bola tidak ada ini yang tiga menyusur tanah. Itulah masalahnya. Dia harus berpikir. Itu namanya problem based learning. Karena kita memunculkan masalah, biarkan dia pecahkan. Begitu. Ya Pak. Iya. Jadi minimal ada model yang kita tentukan bahwa model ini adalah problem based learning. Gitu. Oke Pak Ralis, makasih. Ya, Pak. Mungkin begitu Pak Heri. Tapi langkah-langkah alur pembelajarannya itu sudah saya lihat sudah bagus. Mulai dari pendahuluan, inti, dan penutup. Cuma kalau dia mau lebih bagus lagi, tidak mengapa kalau saya berulang-ulang menyebut namanya Pak Iksan, menyebut namanya Pak Herianto, karena memang alurnya, tampilannya tadi itu yang lengkap, itu yang benar. Jadi LK itu bukan tugas, tapi lembar kerja kegiatan peserta didik yang harus langsung dikerjakan. Tugas itu bisa dikerjakan di rumah, bisa dalam bentuk PR, begitu. Iya. Makasih Pak Ralis. Ya Pak. Baik, saya kira itu mewakili saya sebagai pengamat. Jadi tugas saya sebagai pengamat tidak berjalan karena sudah mewakili tadi dari penyampaian dari Pak Sofyan. Langsung kita lanjut saja ke penampil berikutnya. Saya stop dulu Pak, saya stop rekam. Silakan.